Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, saya Winda Septiani, mahasiswa program studi Tadris Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 230107039. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan 3 materi pembahasan, yakni tentang motivasi belajar, memori, dan manajemen kelas. Selamat menyaksikan. Oke baik, jadi untuk video pembelajaran yang pertama saya akan membahas tentang motivasi belajar. Sebelum ke definisi motivasi belajar, kita ke motivasi dulu deh dan belajar dulu. Oke, jadi motivasi merupakan dorongan atau rangsangan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, sedangkan belajar merupakan proses atau usaha dalam memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Nah, motivasi belajar merupakan dorongan yang berasal dari internal maupun eksternal yang menggerakkan seseorang untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian fungsi motivasi belajar secara umum. Yang pertama, mendorong siswa untuk beraktivitas. Dalam hal ini, dorongan yang diberikan oleh gurunya itu bisa mendorong atau menggerakkan siswa untuk lebih aktif, lebih berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Tidak hanya itu, mereka juga termotivasi atau tergerak untuk melakukan aktivitas di luar kelas yang mengedukasi seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, sebagai pengarah. Nah, dengan adanya motivasi ini menentukan arah dan tujuan sehingga kita lebih fokus terhadap tujuan belajar yang ingin kita capai. Yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatan. Dengan adanya motivasi belajar ini, kita dapat menyeleksi perbuatan atau tindakan mana yang harus kita prioritaskan dan tindakan mana atau perbuatan mana yang harus kita kesampingkan. Nah, lanjut ke jenis-jenis motivasi belajar. Nah, jenisnya ada 2. Yang pertama itu adalah motivasi intrinsik atau sering juga dikenal sebagai motivasi internal. Apa sih motivasi internal itu? Nah, motivasi ini adalah dorongan atau rangsangan yang berasal dari diri sendiri, murni dari diri sendiri. Bentuknya biasanya kesadaran dan inisiatif. Terus yang kedua, yakni motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal, yaitu dorongan yang berasal dari lingkungan atau luar individu, luar diri individu. Biasanya berbentuk apresiasi, motivasi pujian, hadiah, dan nasihat, dan lain sebagainya. Lanjut ke teori-teori motivasi. Yang pertama, teori kebutuhan, yang mana dorongan seseorang itu timbul ketika kebutuhan fisik dan psikologisnya sudah terpenuhi. Terus yang kedua, teori 2 faktor. Motivasionalnya itu berasal dari intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian selanjutnya, teori hedonisme. Mereka membayangkan keuntungan diri sendiri dan kepuasan diri sendiri sehingga mereka terdorong untuk melakukan sesuatu untuk mencapai kepuasan atau keuntungan diri pribadi. Terus yang selanjutnya itu adalah teori harapan, yang mana siswa itu terdorong untuk melakukan sesuatu sesuai atau depends on seberapa besar dan seberapa minatnya terhadap prize yang disediakan, hadiah yang ditawarkan. Kemudian selanjutnya itu adalah teori prestasi, yang mana cenderung siswa yang berprestasi ini lebih menyukai challenge atau tantangan dalam pembelajaran. Sedangkan siswa yang bisa dikatakan berprestasi rendah
dia justru lebih fokus ke hasilnya, tidak suka akan challenge-challenge yang diberikan dalam pembelajaran. Kemudian teori atribusi, yaitu motivasi muncul karena adanya bagaimana ia memandang atau cara pandang terhadap sesuatu. Baik, selanjutnya itu adalah bagaimana cara kita memotivasi siswa kita dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama itu dengan memberikan angka atau memberikan penilaian. Nah, biasanya di sekolah-sekolah dasar kita sering diberikan penilaian oleh guru-guru ya, yang itu bisa memotivasi siswa. Ketika kita mendapatkan high prize istilahnya, kita bisa termotivasi untuk lebih meningkatkannya agar kita lebih mendapatkan nilai yang banyak gitu. Justru dengan adanya nilai ini kita bisa termotivasi untuk meningkatkan, ataupun jika kita mendapatkan low price atau angka yang kurang memuaskan, kita bisa meningkatkan. Selanjutnya itu adalah hadiah. Sering sekali juga saya menerapkan di English course saya dengan menyiapkan hadiah sehingga mereka sangat antusias untuk belajar karena hadiah yang diharapkan gitu, dan juga mereka mendapatkan ilmu juga, bukan hadiahnya saja gitu. Terus yang ketiga itu adalah kompetisi persaingan. Sering sekali kita memaparkan berbagai macam games dalam kelas yang biasanya berbentuk kelompok, sehingga mereka lebih antusias, lebih interesting untuk belajar karena ada saingannya gitu. Nah, selanjutnya itu adalah memberikan ujian. Dengan adanya ujian ini, seperti biasa, mereka lebih mempersiapkan diri, termotivasi untuk belajar, terdorong untuk menghafal, istilahnya terdorong untuk lebih giat lagi gitu. Yang kedua itu tentang memori. Memori itu apa ya? Memori merupakan kekuatan pikiran dan jiwa dalam menerima, menyimpan, memproses, dan memproduksi informasi. Struktur memori itu ada 3. Yang pertama, register sensori, memiliki kapasitas yang besar namun menerima dan menyimpan informasi dalam waktu yang sangat singkat. Terus yang kedua, memori jangka pendek atau short term memory, memiliki kapasitas yang terbatas, menerima dan menyimpan informasi dalam waktu yang sementara. Terus yang ketiga, memori jangka panjang atau long term memory, memiliki kapasitas yang tidak terbatas dan mampu menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama, bahkan bisa sampai seumur hidup. Selanjutnya, jenis-jenis memori. Yang pertama, episodical memory. Isinya itu tentang pengalaman-pengalaman pribadi, historis pribadi. Terus yang kedua, sematical memory. Sematical memory, pemahaman tentang dunia. Terus yang ketiga, procedural memory, aktivitas motorik dan kognitif otomatis. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi memori ada 4. Yang pertama, faktor usia. Nah, di dalam faktor usia ini biasanya kita lebih mengingat informasi ataupun suatu pelajaran ketika kita di masa-masa produktif. Sedangkan ketika kita di usia produktif dan ketika kita di usia non produktif, udah nggak produktif lagi nih, atau lanjut usia lah, bisa dibilang kayak gitu, kita cenderung lebih lupa, menjadi pelupa gitu, jadi lebih tidak mengingat memori. Nah, hal tersebut ya sudah disampaikan juga di dalam syair ya, yang berbunyi, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air. Itu juga ya, jadi
faktor usia itu sangat mempengaruhi memori kita. Nah, selanjutnya yang kedua itu kondisi fisik. Yang mana ketika kita dalam kondisi fisik yang tidak stabil, tidak sehat, sakit, itu bisa mengganggu memori-memori kita. Biasanya seperti nauzubillah ya, amnesia begitu. Jadi udah hilang memorinya itu. Nah, selanjutnya yang ketiga faktornya itu adalah motivasi dan minat. Yang mana ketika kita mempunyai pengalaman yang emosional, yang kita sukai atau kita minati kegiatan itu atau pengalaman itu cenderung lebih melekat, biasanya itu mengarah ke long term memory. Nah, selanjutnya faktor yang keempat itu adalah faktor emosional. Sesuatu kejadian atau pengalaman yang bersifat emosional itu lebih melekat. Misalkan contohnya ketika kita sedang berunding nih dengan teman, misalkan kita hanya celoceh saja dan tidak mengingat, karena kita dikuasai oleh emosi kita tidak mengingat kebaikan-kebaikan yang telah ia berikan gitu. Oke, baik. Terkait dengan yang tadi itu adalah tidak mengingat ya, berarti lupa nih. Apa sih definisi dari lupa itu? Lupa merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam mengingat sesuatu informasi, pengalaman, atau kejadian yang telah ia alami sebelumnya. Ya, adapun strategi memori agar kita tidak mudah lupa, yang pertama itu adalah melakukan repetisi atau pengulangan. Terus yang kedua itu mengelompokkan informasi. Terus yang ketiga menggunakan visualisasi atau media gambar-gambar yang memungkinkan ketika kita menunjukkan gambar misalkan itu bisa memunculkan memori atau ingatannya kembali. Terus selanjutnya itu adalah menggunakan kata kunci. Terus selanjutnya mengasosiasikan dengan lokasi fisik, lokasi atau tempat khusus misalkan. Nah, selanjutnya mengasosiasikan bentuk atau suara sebagai kata kuncinya. Misalkan hal tersebut artinya kita memutar suara ataupun bentuk-bentuk, itu akan memunculkan memorinya kembali. Terus selanjutnya itu mengelaborasi, baik itu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing memorinya ataupun meritel kejadian-kejadian yang ingin agar si dia itu bisa mengingat kembali memori gitu. Oke, lanjut ke apa sih hubungan memori dengan belajar? Tentu sangat berhubungan erat, yang mana ketika kita menerima materi atau menerima pembelajaran, menerima pengetahuan, kita bisa menyimpannya gitu di dalam memori kita, dan lebih baiknya lagi kita menyimpannya di long term memory kita, memori jangka panjang kita, agar kita bisa menyampaikannya juga kepada yang lain, materi belajar yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita simpan gitu. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan yang ketiga, yakni tentang manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tujuannya ialah agar lingkungan belajar itu dirasakan oleh siswa itu terasa nyaman dan aman, terstruktur, terkontrol, terkendali, dan juga bisa mengoptimalkan proses belajar mengajar siswa, serta menciptakan iklim kelas yang positif. Nah, dan juga dengan adanya manajemen kelas ini, siswa lebih aktif, berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, prinsip-prinsip manajemen kelas. Yang pertama, hangat dan antusias. Yang mana strategi yang diberikan oleh guru itu bisa menjadikan
suasana kelas itu menjadi hal yang menyenangkan atau suasananya lebih menyenangkan, tidak dingin, dan strategi yang diterapkan itu mampu memecahkan kegaringan yang ada di dalam kelas. Nah, menyenangkan dalam artian antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa mendapatkan hal-hal yang menyenangkan seperti membuat permainan, atau intinya agar kelas itu tidak garing, tidak dingin, adanya interaksi antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa gitu. Nah, yang selanjutnya ada namanya tantangan akademik. Tantangan akademik ini yang mana strategi yang digunakan guru itu dapat memberikan peluang kepada siswanya untuk menggali potensi dan berprestasi. Setidaknya mereka mempunyai jiwa yang kompetitif. Nah, kemudian strategi yang digunakan atau variasi pembelajarannya itu beragam. Contohnya seperti media yang digunakan atau alat yang diterapkan di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Tidak hanya itu saja, bervariasi, berinovasi. Gurunya berinovasi untuk menciptakan strategi baru, misalkan agar tidak metode pembelajarannya itu saja. Selanjutnya ialah keleluasan dan sikap terbuka seorang guru. Nah, itu sangat krusial bagi seorang pendidik yang mana ketika dia itu bisa menerima masukan, bisa mendengarkan curhatan istilahnya dari para siswanya, dia bisa merevisi kembali, oh ini strategi ini mungkin kurang tepat untuk proses belajar mengajar dalam pembelajaran ini, sehingga mereka bisa menerima masukan dari murid-muridnya. Nah, selanjutnya tentang disiplin waktu juga, karena mereka bisa memanage strategi yang diberikan oleh guru itu agar mereka itu memanage waktu mereka. Nah, di dalam manajemen kelas itu harus ada regulasinya, harus ada aturan-aturannya, dan juga visi dan misi yang jelas. Serta di dalam manajemen kelas itu, guru harus memberikan arahan, teguran ataupun nasihat kepada misalkan siswa yang melanggar regulasi atau aturan yang telah disediakan, sehingga proses belajar mengajar itu lebih terstruktur, tidak ada yang kurang ajar istilahnya, tidak ada yang melenceng, sehingga dengan adanya regulasi ini dapat menjadi bagian dari manajemen kelas juga. Dan menata ruangan kelas yang akan digunakan untuk proses belajar mengajar itu supaya lebih nyaman dan aman, sehingga mereka bisa menerima pembelajaran yang diberikan, bisa menangkap pembelajaran dengan lebih tenang, aman, dan fokus, dan memberikan reward kepada siswanya, baik itu berupa piagam penghargaan, sertifikat, ataupun pujian kepada mereka, atau istilahnya motivasi kepada mereka. Selanjutnya ialah melalui pembentukan perilakunya. Nah, dengan adanya pembentukan perilaku ini, kita bisa memberikan contoh kepada mereka sebagai seorang guru, memberikan contoh kepada mereka bagaimana seharusnya mereka berperilaku, sehingga kita bisa memanage mereka juga, tidak hanya memanage kelas. Dan next itu tentang membangun koneksi dengan orang tua mereka, dengan wali murid mereka, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Misalkan kita tidak bisa menghandle si anak ini, kita bisa tell their parents tentang keluhan-keluhan. Misalkan anaknya ini tidak mau diatur ya, atau dia sering mendisobey the regulations. Well, that's all from me. Thanks for watching and thanks for listening. Saya Winda Septiani, kelas 2B Tadris Bahasa Inggris. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.